Assalamualaikum. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam saya ucapkan. Selamat datang di acara Bisnis Talk Mahakarya episode ketiga. Yang alhamdulillah kita bisa melaksanakannya hingga ke episode ketiga ini. Nah, mungkin beberapa dua episode ke belakang, di sana kita mendapatkan fundamental bisnis. Nah, sekarang di sini tema pada malam hari ini adalah tentang creative packaging cantik, bikin produk menarik. Nah, mungkin untuk sebelum kita memulai acara Bisnis of Mahakarya ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik, untuk selanjutnya mungkin akan ada opening dari Bunda yang akan menyampaikan atau menyambut narasumber dan juga teman-teman semua. Kepada Bunda, disilakan Bunda. Oke, terima kasih ya Fikri. Thank you sudah bantuin Bunda nge-host di acara ini ya. Selamat malam semuanya teman-teman, semua anak-anakku ya. Dan ini Bunda menyapa ada Pak Gunawan Ardianto, akun network yang luar biasa ya. Manusia yang punya networking 1.000 juta. Artinya temannya banyak banget ya. Dan kita Bunda juga menyapa di sini ada bintang tamu nih. Kita punya bintang tamu. Bintang tamunya ya. Bintang tamunya namanya Pak Slamet Supriyadi ya, tapi boleh dipanggil Mas karena masih muda kok. Mas Slamet masih muda ya. Seumuran. Siapa beliau ini? Seumuran ya sama anak-anak mahasiswa ya Mas Slamet ya. Sama Mas Fikri, iya. Tak pikir seumuran Bunda. Nggak boleh dia lebih umurnya Bunda, nggak boleh. Bundanya tetap satu. Nah, Mas Slamet ini siapa sih gitu ya Mas Slamet? Pastinya sahabat dari Pak Gun juga. Bunda juga sudah kenal beberapa waktu yang lalu dengan Mas Slamet karena salah satu sosok lah ya, salah satu sosok trainer dan pendamping UMKM yang banyak bantuin UMKM ya. Nah, terutama ini untuk spesialnya ini dokter spesialisnya Mas Slamet ini adalah di kemasan. Maka beliau ini dari satu perusahaan namanya Siap Kemas. Nah, Siap Kemas jadi ya. So kalau produk itu dikemas dengan baik, dengan cantik, dengan inovasi, dengan kreatif pasti akan menarik ya. Ya begitu juga, apalagi produk ya. Orang aja kita aja kalau dikemas dengan cantik itu pasti membuat yang lainnya jadi menarik gitu ya. Nah jadi produk ini juga demikian gitu, karena produk ini gimana supaya kita bisa tertarik gitu ya. Kalau kita mau punya produk, kemudian kita mau bikin produk kita laku, ya kita harus benahin kemasannya. Gitu. Nah ini nanti banyak cerita nih. Pak Mas Slamet ini akan banyak cerita. Sorry ya, ada suara distorsi masuk itu suara jus itu, suara blender. Jadi ada yang lagi ngeblender itu di sana. Ya. Nah, kemasan tuh gunanya apa sih? Nah, nanti Mas Slamet akan cerita banyak karena kemasan tidak hanya sekedar enak dipandang, tapi juga tentu saja ada fungsinya. Kenapa sih produk itu harus dikemas ya? Tentu saja salah satunya Bunda tahu nih ya, tapi nanti yang lainnya ya Bunda juga mau belajar dari Mas Slamet itu ya. Yang jelas salah satunya adalah untuk melindungi produk itu sendiri. Nah, jadi kalau dikirim kemana-mana gitu, jadi nggak rusak juga nih kemasan gitu ya. Nah, pernah nggak sih kalian merasa merasa terjebak gitu ya? Kalau Bunda pernah merasa terjebak tuh kemasannya apik, cantik sekali gitu ya. Tapi begitu dibuka gitu ya, dalamnya ternyata cuma dikit gitu ya. Padahal kemasannya kelihatannya gede gitu. Nah, nanti kita mau tanya nih sama Mas Slamet. Kalau kayak gitu tuh gimana ya etika bisnisnya gimana ya Mas Slamet? Apa itu bener nggak sih begitu kemasannya cantik besar gitu kayaknya isinya banyak ternyata dibuka isinya cuma separuh atau seperempat gitu. Nah, nanti kita akan tanya itu. Tapi ini seru. Nah, ilmu tentang kemasan ini packaging banget
ini penting. Salah satu elemen paling penting di dalam berbisnis dan kita punya produk apapun itu ya, makanan, clothing ya, cindera mata, atau kita jual jewelry, perhiasan, jual produk kecantikan. Nah, itu pasti butuh kemasan yang oke banget. Gitu ya Mas Gun ya. Kalau dari pengalaman Mas Gun gitu kan Mas Gun tentang ini. Nah, sebelum mulai kayaknya udah mau banyak minta catatan. prolognya Mas Gun. Wah, prolognya malah dari saya ya. Iya, sebelum kita nanti ke yang utamanya bintang tamu kita nih Mas Gun. Oke. Jadi ada orang bilang don't judge the book by the cover. Ya. Jadi waktu menulis buku itu kita sebagai penulis dari pihak penerbit berusaha membuat cover buku yang menarik sehingga orang tertarik untuk membeli dan membaca buku itu. Sama juga di dunia makanan, minuman, pakaian, cindera mata atau handicraft, itu kemasan sangat penting. Dan kadang-kadang produk itu sebetulnya yang kita beli kemasannya, bukan isinya. Maksudnya gini, coba teman-teman, adik-adik perhatikan kalau kita beli air mineral itu ya. Air mineral itu tutupnya mulai dari ukuran 330, 500, 600 mili sampai 1500 mili itu tutupnya sama. Kemudian harga dari volume kecil sampai volume besar itu lebih mahal yang kecil karena kan akan lebih banyak kemasannya. Jadi isinya kalau di total atau di rata-rata isinya dengan kemasannya lebih mahal kemasannya sebetulnya gitu. Jadi kemasan ini sangat penting bagi produsen. Nah, nanti saya juga ada beberapa pertanyaan nih ke Mas Slamet nanti soal harga, soal persentase antara harga kemasan terhadap harga produk sehingga nanti konsumen beli berapa. Terus ada juga kasus tipu-tipu seperti Bunda bilang tadi ya. Kalau kita beli makanan anak-anak, snack anak-anak itu cenderung gembung, kemasannya gembung. Kesannya banyak. Kesannya banyak. Begitu dibuka mimpes isinya. Mimpes kemasannya ternyata isinya cuma sedikit. Nah, nanti mungkin Pak Slamet bisa kasih gambaran ke kita trik-trik apa sehingga orang membeli senang berdasarkan kemasan tapi tidak kecewa setelah membuka isinya. Nah, itu tips-tips dari Pak Slamet nanti seperti apa. Kemudian mungkin nanti ada bahan apa yang aman buat makanan, minuman, dan seterusnya. Mungkin kira-kira itu dulu, Bun. Oke. Siap. Sekarang kita siap-siap ya. Mas Fikri, Bunda kembalikan ke Mas Fikri dulu. Mas Fikri, hari ini ada nanti dari pertanyaan yang bagus, nanti ada 2 orang yang dipilih oleh Mas Slamet nanti ya, dipilih oleh Mas Slamet untuk dapetin pulsa 50.000 ya, ada 2 orang. Jadi nanti biar saya mau dong, saya nambahin lagi. Memilih. Saya nambahin lagi Bun, jadi 4 orang lah. Nanti plus dari merchandise dari kami ada pulsa. Bunda. Oke, mantap. Cantik nanti dari siap kemas siap cetak. Yes, tuh, Mas Fikri silakan sampaikan ke teman-teman. Go. Saya nambahin pulsa lagi ya. Pak Gun, teman-teman masih nambah semangat ya. Tadi ada informasi dari Bunda bahwa akan ada 2 orang yang akan menjadi pemenang memiliki pulsa 50.000 untuk dua orang dan juga akan ada tambahan dari Mas Fikri 2, Mas Gun 2. Ya. Iya Bunda. Ya, dari Bunda 2, dari Pak Gun 2. Nah, terus tadi jadi totalnya ada 4. Ada 4 giveaway pulsa. Nambah 2 lagi nanti dapat merchandise. Oke, Mas Slamet mau nambah 2 lagi dapat merchandise dari Siap Kemas. Yes. Keren. Oke. Itu Mas Fikri. Kayaknya Mas Fikri agak ada sinyalnya ya, kalau nggak salah ya. Apa-apa, karena Mas Fikri lagi ada di Cianjur. Ya. Baik, saya rasa Mas Fikri izin untuk lanjut ke Mas Slamet. Silakan Mas Slamet, waktu dan room Zoom diserahkan kepada Mas Slamet.
Oke, terima kasih atas undangannya di Business Talk-nya Universitas Mahakarya dan Agung Network ya juga, Pak Gun dan teman-teman semuanya. Mungkin boleh di-share ini, share screen. Boleh, silakan. Boleh ya. Mari Mas Bondan. Mungkin dijadikan ke ini. Dijadikan co-host. Ya, co-host. Oh, Sisi masih disable ini, Bunda. Ya, silakan Mas Bondan dibantu tuh jadiin Oh, co-host ya. Iya, Mas Selamat. Ya, kita tunggu Mas Bondan. Sudah sepertinya. Yes, silakan. Mungkin ya. Saya menyimak. Saya belajar. Ya, terima kasih semuanya atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya, malam semua ya. Ya, Pak Gun, Bunda Siswa dan teman-teman mahasiswa ya, Bunda ini ya. Ya. Semuanya mahasiswa ya. Mahasiswa, alhamdulillah. Mahasiswa calon pebisnis, Mas Ahmad. Calon pebisnis. Dan biasanya udah bisnis duluan biasanya mahasiswa ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan sedikit sharing, kita belajar bersama tentang kemasan. Bukan berarti saya menggurui teman-teman semua, Pak Gun dan Bunda Siska. Kita belajar bersama tentang kemasan. Oke, apa itu kemasan dan gunanya untuk apa? Dan kira-kira kemasan yang cocok untuk produk ini apa? Nah, kita coba malam ini kita ulas ya, sampai jam berapa nanti? Jam 22 atau 23? 24 kayaknya. 24 jam, ya, baik. Nah, ya, nanti secukupnya saja. Ya. Ya, perkenalkan, saya Slamet Supriyadi. Saya aktif di Siap Kemas dan Siap Cetak. Itu kan sebenarnya satu perusahaan, Bunda, Pak Gun. Ya. Sebenarnya Siap Kemas itu ya bagian dari Siap Cetak yang khusus untuk kemasan. Kemasan produk, terutama saat ini baru ngetren UMKM ya. Seperti tagline UMKM naik kelas. Nah, mahasiswa juga bisa jadi trainer, jadi pengusaha. Nah, kita mulai dengan apa itu kemasan. Nah, ya seperti Bunda Siska dan Pak Gun sampaikan di awal tadi, ya kemasan ya wadah atau tempat yang melindungi produk kita. Nah, secara singkat saya mencoba untuk apa itu kemasan itu sendiri, yaitu gabungan atau kombinasi ilmu pengetahuan. Jadi sebelum kita bikin kemasan, setidaknya kita harus mengetahui dulu produk kita. Produk kita dikombinasi dengan bahan apa yang cocok untuk produk kita. Nah, itu harus kita klik dulu di situ. Jadi sebelum kita memilih bahan, kita juga harus tahu bahan yang kering nanti kemasannya pakai apa, bahan yang basah kemasannya pakai apa. Kombinasi selanjutnya adalah seni, mungkin identik dengan desain tampilan, labelnya. Dan terakhir adalah kombinasi teknologi itu sendiri. Jadi eksekusi terakhirnya, kombinasi antara ilmu pengetahuan, seni, kita implementasikan di teknologinya. Apakah kita mau kombinasi cetak dengan manual, apakah kita penyelesaiannya dengan mesin semua. Jadi kombinasi ketiga hal tersebut itu tujuan dari kemasan itu adalah untuk melindungi produksi, melindungi produk. Dan beriring dengan berjalannya ilmu pengetahuan dan teknologi, kemasan itu tidak hanya untuk melindungi produk dan keamanan produk saja, tapi sebagai sarana untuk media promosi. Yang mana kemasan itu kita tidak harus menjelaskan ke banyak orang, cukup di kemasan saja. Ya, secara singkatnya adalah wadah yang sebagai tempat untuk melindungi produk dan media promosi. Ya, kira-kira pengertian kemasan seperti itu. Apa itu fungsi kemasan? Seperti tadi yang dijelaskan Bunda Siska yang sebagai perlindungan produk kita, perlindungan atau keamanan. Supaya produk kita aman sampai ke tangan konsumen, terlindungi dari
banyak hal ya, faktor cuaca, kelembapan udara, dan lain sebagainya. Nah, fungsi yang kedua adalah sebagai identitas produk. Dengan kemasan kita bisa memberikan identitas produk. Di produk ini produk snack atau bahan baku minuman dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari kemasan. Fungsi selanjutnya sebagai sarana informasi produk. Nah, ini menarik Bunda, Pak Gun, dan teman-teman semua. Kenapa di kemasan itu kita bisa memberikan informasi produk? Tadi sempat ada yang ketipu ya, kemasannya besar sekali, tapi ternyata isinya sedikit. Kan fungsinya kemasan adalah sebagai informasi produk. Informasi apa yang bisa disajikan di kemasan itu? Yang setidaknya ada minimal 6 atau 7 produk. 7 informasi produk. Yang pertama, nama produk itu sendiri. Yang kedua, bisa logo atau identitas si produser. Kita bisa menampilkan nama produsernya, menampilkan komposisi produk itu sendiri, kode produksi itu juga harus ada. Yang paling penting adalah masa kadaluarsa produk. Yang terakhir adalah tidak kalah penting adalah berat jenisnya. Nah, tentu kita juga melihat, pasti ini Bunda nggak jeli nih tadi. Kelihatannya besar tapi nggak lihat berapa gram ini. Kena deh. Kena deh. Tertipu. Di samping itu kemasan sarana informasi, yang terakhir adalah izin edarnya. Kalau teman-teman UMKM biasanya kita mulai dengan izin PIRT. Terus ada produk-produk tertentu yang harus menggunakan BPOM dan label halal. Jadi perlu diketahui ya, teman-teman semuanya, ada semacam gini ya, perlu dihindari dalam pelabelan untuk informasi. Kita tahu produknya kita halal. Sebelum kita mempunyai sertifikat halal, ya ada baiknya tidak mencantumkan label halal. Karena itu ada ketentuan tersendiri yang harus dipatuhi. Saya yakin kalau tanpa halal pun kita tahu produknya halal karena ada komposisi produknya. Fungsi kemasan selanjutnya sebagai brand image perusahaan. Kita bisa menampilkan brand image kita, perusahaan kita di fungsi kemasan. Fungsi yang terakhir adalah sebagai media promosi. Kenapa sebagai media promosi? Karena di label kemasan kita bisa menampilkan semacam ya storytelling atau copywriting-nya. Itu tidak wajib, tapi kita bisa memancing orang untuk mengetahui produk kita. Memang banyak beberapa kesempatan ya seolah-olah kita itu memberi produk ya semacam membeli kucing dalam karung. Tapi kalau kita karungnya ada identitasnya, ada informasi kucingnya apa, setidaknya kita bisa mengetahui. Jadi sebagai media promosi kan kita membuat kemasan semenarik mungkin, seolah-olah itu orang pengen cepat-cepat pegang, pengen cepat-cepat makan. Jadi baru lihat aja, wow gitu kan asik ya. Jadi itu fungsi kemasannya sebagai perlindungan produk dan keamanannya. Jadi produk kita aman secara penyimpanan, aman sampai ke tempat konsumen. Identitas produknya juga jelas, sarana informasinya juga jelas. Informasi detail kita tidak menipu konsumen, tapi membuat trik supaya konsumen bisa mengambil produk kita dan beli lagi. Nah, selanjutnya ada beberapa macam kemasan ya, teman-teman semua, Pak Gun, Bunda Siska, berdasarkan frekuensi pemakaian, kesiapannya, dan bahan yang dikemas. Nah, menarik ya ini ya. Kalau berdasarkan pemakaiannya, itu kemasan sekali pakai. Ini ada. Pertama ini kan
ketika kita pakai langsung kita buang sekali pakai. Yang selanjutnya adalah kemasan bisa dipakai berulang kali atau multi trip. Contoh simpelnya adalah air mineral galon ini. Nah, kita kan nggak mungkin setiap beli galon langsung dibuang, tapi masih bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk digunakan kembali. Berdasarkan frekuensi pemakaian yang selanjutnya adalah kemasan tidak dibuang, artinya bisa digunakan lagi. Nah, ini legend ya. Ini ya. Yang ketiga ini Itu apa Pak Gun? Pongguan isi kerupuk ya? Giliran gila. Legend Jadi itu. biasanya untuk rumah tangga nggak bisa digunakan kembali. Itu yang berdasarkan frekuensi pemakaian. Nah, selanjutnya adalah siap pakai dan siap rakit. Nah, ini ada videonya ini. Oke ya, ini siap rakit artinya sebelum kita pakai kita rakit dulu. Nah, asik. Oke. Jadi yang siap pakai kita beli, siap digunakan, langsung bisa digunakan. Siap rakit artinya kita beli produk dirakit dulu. Kalau sama saya pokoknya pakai selalu siap Kemas. Siap. Nanti ada sesi khusus Bunda sama Pak Gun, siap bisnis. Mantap. Menarik ya. Ikut dong. Oke, makanya menarik, siap bisnis. Mahasiswa Bunda semua lulus siap bisnis. Nah, itu untuk Oke, lanjut ya. yes. Selanjutnya adalah berdasarkan bahan yang dikemas. Ada kemasan primer. Kemasan primer ini adalah yang langsung menempel di bahan. Menempel di bahan baku, yang bahan produk kita. Kemasan sekunder adalah kemasan yang kedua. Nah, contoh simpelnya adalah kayak kemasan snack box. Snack box ini. Atau yang contoh simpel lagi kemasan susu box ya, Pak Gun ya. Itu kan biasanya pakai foil yang primernya, sekundernya pakai stoknya. Terus ada lagi kemasan tersier. Nah, seperti biasanya tas kresek, paper bag dan lain sebagainya. Nah, salah satu fungsi dari label supaya kita bisa meningkatkan branding biasanya kita bisa dimain ketiga kemasan ini. Kalau kita fokusnya di primer seperti ini, kita bisa mengejar habis label kita di sini. Untuk kemasan sekundernya cukup menggunakan logo supaya orang reminder, selalu ingat dengan logonya, minimal logo. Dan yang tersier juga hampir sama sekunder. Jadi kemasan yang sekunder tersier ini adalah opsional. Tapi ada yang kita bisa menghajar di sekunder untuk membuat kemasan kita. Misalnya kemasan kayak teh celup kayak gitu ya. Berarti kan kita nggak mungkin bikin label di kemasan primer. Yang kita bisa pakai untuk branding kita, informasi produk kita di kemasan sekunder. Nah, ini jadi sebetulnya kita dalam membuat kemasan itu ada hal yang perlu kita siapkan dalam membuat kemasan produk. Desain kemasan produk. Desain yang saya maksudkan di sini bukan semata-mata desain dari grafis, tapi juga desain bentuk dari bahan baku itu sendiri, bahan kemasan itu sendiri. Jadi bahan kita bisa menggunakan plastik, bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan bahan kaca, atau bisa menggunakan styrofoam. Tapi styrofoam sangat tidak dianjurkan ya, karena kurang ramah lingkungan. Jadi apa saja sih yang perlu kita siapkan dalam mendesain kemasan produk itu? Yang pertama adalah kita mencoba membuat kemasan itu sebagai investasi. Kenapa investasi? Karena
kita butuhkan kemasan itu jangka panjang, bukan untuk hari ini, besok, atau lusa. Tapi kemasan itu kita benar-benar untuk berproses. Kalau hari ini belum menghasilkan, setidaknya kita bisa minggu depan, bulan depan, atau mungkin bahkan tahun depan. Karena kita bagian dari branding juga. Karena ada sesuatu yang kita tampilkan di produk itu sendiri. Jadi kita mencoba bikin kemasan itu sebagai sebuah investasi atau aset kita. Yang selanjutnya adalah kita pastikan bahwa kemasan itu melindungi produk. Jadi keamanan produk kita tetap nomor satu. Kita tidak akan mendapat hasil kemasan sebaik apapun, tapi kita tidak melindungi produk kita. Bahkan membuat konsumen kita ribet membawanya atau tidak nyaman. Jadi kita pastikan bahwa kita membuat kemasan itu bisa melindungi produk dan produk kita aman. Selanjutnya adalah visual design yang sederhana dan simpel. Nah, kita tidak perlu banyak desain atau tulisan yang rumit. Jadi banyak materi tulisan penggambar. Nah, visual design ini tentunya kita sesuaikan dengan target pasar kita ya. Kita kan nggak mungkin targetnya anak-anak tapi desainnya gambar wayang, kan nggak nyambung. Nah itu juga kita perhatikan dalam membuat kemasan. Kemasan pun juga ini kita sesuaikan dengan bahan juga. Ketika kita segmen pasar kita di pasar tradisional, nah kita kan juga mengikuti juga. Kita kan nggak harus dengan full color seperti standing pot, seperti apa produk ciki-ciki itu kan full color. Kalau cuma pasar segmennya pasar tradisional, kita cukup menggunakan ya plastik polos. Kalau mau menambahkan identitas produk, cukup menggunakan label stiker, sudah cukup. Begitu juga ketika segmen kita sudah mulai menengah ke atas, kita juga menyesuaikan desainnya. Karena itu juga nanti mempengaruhi harga. Secara harga produk sama, secara volume sama, tapi ketika sudah kita mengangkat sedikit di kemasan, tentu akan banyak sekali merubah harga. Ya seperti dicontohkan Pak Gun tadi ya, di minuman mineral. Cuma yang membedakan ukuran botol saja, ukuran tutupnya semua sama, volumenya sedikit saja yang berbeda. Tapi harganya sudah bisa 2 kali lipat. Kan kita kalau main di pasar online, itu sebetulnya kan kita jual kemasan, bukan jualan produk. Kita menarik perhatian dari foto-foto produk kita, itu dengan diimbangi dengan desain yang bagus, penataan komponen kemasan yang bagus juga. Tidak mungkin kan kita main pasar online tapi menggunakan kemasan yang ala kadarnya, kemasan yang segmen pasarnya di angkringan. Tentunya akan jauh berbeda dengan segmen yang online. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan juga dalam membuat kemasan, selain kita membuat kemasan yang reguler, artinya tidak berubah-ubah sepanjang masa, tapi ada baiknya kita bisa memanfaatkan momentum khusus ya, membuat kemasan seperti dengan edisi khusus. Misalnya ini nanti sebentar lagi Natal, kita bisa membuat kemasan produk edisi Natal. Itu juga sangat membantu sekali momentum hari khusus. Biasanya untuk segmen produk-produk tertentu menggunakan kemasan Natal juga akan membantu meringankan promosi kita. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan lagi adalah kemasan yang ramah lingkungan. Ya, bagaimanapun juga kita juga harus peduli dengan lingkungan kita. Itu beberapa hal yang
bisa kita pertimbangkan dalam membuat kemasan. Nah, ini langsung diskusi apa contoh-contoh Pak Gun, Bunda. Ini ada sebenarnya tinggal beberapa ide kemasan kekinian. Contoh-contoh nggak apa-apa, Mas Slamet. Boleh ya, lanjut ya. Setelah itu masuk ke tanya jawab. Oke, siap. Ini cuma cepat saja slideshow-nya, biar bisa kita lebih banyak diskusinya. Ini beberapa contoh kemasan kekinian, teman-teman semua. Ini kita menggunakan simple desain menggunakan satu warna saja yang menonjol. Itu fokus pada logo di kemasan. Jadi kan semua seragam dengan menggunakan logo. Tetap tidak berlebihan, tapi bisa menarik perhatian pasar. Simple. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan desain warna monokrom. Nah, kelihatan elegan dengan warna monokrom. Nah, ini dengan kombinasi warna cerah, kembali lagi ke segmen kita ya dalam membuat kemasan. Kalau kemasan seperti ini ya kira-kira segmen pasarnya anak-anak. Kita bisa membuat desain tampilan yang fun dengan warna-warna yang cerah. Oke, kita bisa memanfaatkan warna alam atau warna tanah. Jadi memberikan kesan kalem, natural. Jadi selalu terintegrasi, baik itu kemasan yang primer, sekunder maupun tersier. Jadi supaya brand kita selalu diingat dengan warna dan logo tentunya. Nah, selanjutnya bisa menggunakan warna-warna pastel. Biasanya ini cocok untuk produk kue atau roti yang biasanya produknya manis. Itu bisa menggunakan kombinasi warna-warna pastel. Ini bisa menggunakan kombinasi warna coklat satu warna. Kalau diimplementasi di produksi, ini tetap jatuhnya satu warna. Jadi varian warnanya tetap satu. Jadi warna tua ke warna coklat muda. Nah, ini yang bisnis makanan siap saji bisa menggunakan landscape model Pinto. Ini banyak juga yang sudah yang beredar di pasaran. Jadi teman-teman nanti yang di Bali ada yang jual 200.000 nih satu paket gitu untuk bule ya. Jadi satu paket makan siang bisa 200.000. Betul. Ini kita tinggal menyesuaikan saja, kita nggak perlu bikin custom, kita menyesuaikan desain yang sudah ada di pasar. Biasanya Bobo Pinto ini juga sudah banyak. Ini makanan di restoran, di hotel juga sudah mulai pakai ini karena pembatasan itu ya, prasmanan. Itu sudah mungkin seperti ini desainnya. Nah, kalau snack box rata-rata seperti ini, kita tinggal menyesuaikan saja. Oh ya, ini Bunda sama Pak Gun dan teman-teman semua. Nah, ketika kita mendesain kemasan makanan, itu ada hal yang harus dihindari. Salah satunya adalah penggunaan strapless. Misalnya pojok-pojok sini ya. Terus ada juga yang makanan pakai mika terus di strapless. Itu sebisa mungkin dihindari. Bahaya fisik. Kalaupun kemakan masih bisa terasa, tapi biasanya ya minimal kita tidak melukai jari-jari kita. Biasanya yang kemasan mika itu ya, kita harus nyopot dulu. Nasi box yang pakai strapless itu sangat dihindari, sebisa mungkin dihindari. Dan nanti kalau di teman-teman semua sudah masuk ke industri yang berbisnis kuliner menggunakan ikut pelatihan keamanan pangan, itu
ada beberapa hal yang dihindari, salah satunya yaitu penggunaan strapless. Jadi bahaya-bahaya fisik, bahaya kimia, dan seterusnya. Terus sama penggunaan koran bekas, itu juga dihindari bersentuhan langsung dengan makanan, karena tintanya juga sangat berbahaya. Nah, ini food file, ini hampir sama kayak tadi lunchbox. Kalau ini biasanya digunakan untuk rice box ya, sama mie. Ini juga baru rame dengan PPKM kemarin kan banyak itu ya, online, makanan online, order online juga rame seperti ini. Simpel bentuknya. Juga banyak beredar di pasaran. Kalau nanti kita branding, cukup kita menggunakan segel di stiker di sini biasanya. Untuk menyegel bahwa produk yang kita hasilkan atau makanan kita masih steril dari kita. Jadi ketika konsumen dapat masih segel, masih utuh, berarti kita masih menjamin keamanan kita, keamanan pangan kita. Nah, selanjutnya paper bowl. Ini bukan styrofoam ya, ini paper bowl. Nanti teman-teman yang mencoba memulai bisnis dengan di rumah, di kos-kosan, bisa menggunakan paper bowl ini, bisa didesain dengan full color juga. Ini sebetulnya yang full color ini tidak dicetak di bahannya, tapi bisa menggunakan stiker atau menggunakan kertas yang ditempel. Nah, jadi kreativitasnya nanti di situ. Karena kalau kita order di pabrikan dengan full color, itu ada minimal ordernya. Minimal ordernya bisa sampai 10.000 piece. Nah, tapi kalau kita mau mulai dengan eceran atau bijian, kita bisa ya order stikernya dulu atau kertas cetak full warna ditempel. Nah, kita bisa memulai seperti itu. Nah, ini juga ini stiker, ini stiker. Tapi kalau nanti sudah ketahuan rule-nya, ketahuan produk kita laris manis di pasar, baru kita pertimbangkan untuk bikin yang pabrikan. Nah, ini bisa menggunakan paper packaging, ini di polos di pasar juga sudah banyak beredar. Ini biasanya untuk gorengan sudah banyak pakai ini juga, tidak menggunakan kertas koran atau koran bekas. Ini tadi bisa menggunakan, ini ada lubang-lubangnya ini bisa masuk. Mungkin Bunda ini pencipta cupcakes. Ya, ini udah bagus, tidak pakai strapless ya boxnya. Relatif lebih aman menggunakan kuncian seperti ini, lock. Nah, ini yang standing pot yang baru tren di pasaran saat ini. Standing pot itu sendiri nanti ada dua jenis, pakai zipper dan non zipper. Yang zipper yang ini ada ziplocknya. Ya. Nah, ini cocok ya. Lebih ini ya, Mas. Kalau pakai zipper ini lebih enak gitu, karena tidak habis, bisa ditutup lagi ya. Nah, betul. Nanti menyesuaikan produknya Bunda, zipper itu. Biasanya produknya tidak sekali habis. Bisa berupa kopi, gula semut, biasanya menggunakan yang zipper. Tapi kalau camilan biasanya jarang. Karena sekali habis ya pegang. Nah, gitu. Biasanya setahu kita kan produk kemasan seperti ini untuk makanan ya, untuk makanan, untuk kita konsumsi sehari-hari. Tapi perjalanan waktu di tempat kami itu dapat orderan yang digunakan untuk makanan hewan piaraan. Jadi pakan ikan, pakan kucing itu menggunakan standing pot seperti ini. Bahkan kemarin saya terima orderan itu untuk ini, racun tikus. Menggunakan seperti ini juga. Racun tikus. Oke.
Nah, ini kan juga bisa dimanfaatkan teman-teman mahasiswa nanti bisa berkreasi seperti ini. Itu produknya tidak harus produksi sendiri, tapi bisa beli curah, di repacking sendiri. Tapi kita juga harus teliti juga ketika kita beli curah, tahu tempat produksinya, ya minimal kenal lah sama produsernya. Nanti kita bisa bikin brand sendiri dengan repacking seperti ini. Misalnya di tempat kami ada Bun ini sama Pak Gun, dia beli walang goreng itu yang di sepanjang Jalan Wonosari ya. Itu dia beli walang goreng. Di tempatku dia order seperti ini. Yang dia beli walang goreng satu bungkus cuma 15.000. Dia beli kemasan di tempatku ini kan bisa 100 piece ini minimal. Itu per satunya 2.800 lah. Kalau ya dianggap saja 3.000 kemasannya, produknya dia beli 15.000, dia bisa jual 25 sampai 30.000. Ya, dia cuma difoto, ditaruh di marketplace, udah dapat dia. Menarik ya, bisa 100 pieces aja ya. Bisa ya. Bisa. Oke. Ini kita ide bisnis nih buat anak-anak. Iya, betul. Apalagi nanti yang produk-produk daerah ini bisa menarik. Ini ada ini rendang. Nah, rendang juga kemas seperti ini. Ada ini. Ini kopi juga dari kopi Rinjani Lombok. Oke. Jadi istilahnya repackaging ya. Ya, betul. Repackaging lagi, produk dimasukkan ke kemasan, kita bisa naikin value, harga lebih mahal gitu ya. Betul sekali. Iya. Ini Mas Slamet, ada beberapa dari anak-anak pasti yang juga nggak tahu kok belalang bisa dimakan ya gitu. Mungkin ada yang bingung juga tuh belalang dimakan, kalau di Jogja belalang dimakan. Iya, belalang dimakan. Jadi nanti kalau jalan-jalan ke Wonosari banyak yang jual belalang. Jadi harus mencoba makanan khas Wonosari, belalang goreng. Belalang goreng. Nah, ini juga hampir sama dengan standing kota. Tadi ini Gazet lebih ke kanan kiri kotak. Biasanya gunakan untuk produk-produk kopi, teh, sereal. Ini juga bisa juga untuk ngemas ini teman-teman semuanya, beras. Misalnya nanti di daerah tertentu dia ada beras yang unggul lah. Misalnya beras merah, beras hitam dan lain sebagainya. Saat kemas seperti ini. Tentunya jauh lebih mahal daripada kita jual kiloan ya. Ini dikemas 2,5 kilo, misalnya udah 1 kilo, itu bisa meningkat harga beras itu sendiri. Ini flat button, cuma bedanya di sisi bawahnya. Jadi hampir sama seperti standing pot dan gazette pot. Ini bisa untuk produksi ini ya, tempat-tempat permen kecil-kecil. Ini saset juga. Kalau produksinya masih sedikit, kita bisa memanfaatkan stiker yang sudah banyak beredar di pasaran, tapi bentuknya polos. Tapi kalau nanti sudah kapasitas produksinya sudah ribuan, ini ada mesinnya sendiri, mesin kemasannya. Nah, ini yang produk-produk kerajinan bisa menggunakan kemasan seperti ini. Jadi multifungsi, tidak hanya buat kemasan, tapi nanti setelah kita dapat produknya, kemasannya bisa digunakan lagi. Jadi tetap logo kita selalu berada di sini. Jadi setiap kali kita menggunakan ini kan mengingat eling nama logonya, ingat remember. Dan juga sama, ini biasanya ini teman-teman mahasiswi sama Bunda biasanya kemasan-kemasan seperti ini. Jadi mempercantik
lebih apa ya, lebih elegan ya Bun ya. Dengan kemasan yang menarik. Jadi produk kerajinan sudah menarik, ketika kita kemas dengan tambahan packaging seperti ini tentunya akan lebih mewah Tambah barangnya. menarik. Yeah. Itu buat isi batik juga bisa ya, Mas? Betul, bisa, nggih, bisa. Ya. Yeah. Ya. Ya, terus ini juga sama. Paperback-nya. Jadi logonya selalu sejalan seirama. Baik itu kemasan yang menempel di produk maupun kemasan sekunderinya. Oke, konsistensi. Oke. Nah, ini contoh-contoh kemasan. Ini untuk produk Jam ya. Produk kerajinan. Nah, seperti saya bilang tadi di awal bahwa kemasan itu untuk menjaga keamanan. Nah, ini juga mestinya terlindungi karena ada kemasan ini. Jadi terlindungi, jadi aman sampai ke konsumen masih aman, tidak pecah untuk produk kerajinan ya. Nah, ini untuk paper cup ini kita cukup simpel aja karena menggunakan logo full color. Dengan sedikit sentuhan kelihatan lebih mewah. Nah, ini yang tak bilang tadi. Jadi ada apa ya, edisi tertentu supaya kita bisa memanfaatkan momentum, lebih tepatnya seperti itu dalam membuat kemasan. Ini juga memanfaatkan stiker atau kertas ditempel. Jadi kreativitas teman-teman semua ini. Jadi tidak harus bikin banyak, kita cukup bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Kan print kan juga nggak mahal, digital printing sama stikernya. Dan tidak harus banyak, bijian pun bisa. Nah, ini lunchbox juga. Nah, ini bunda, ya ini standing pot. Ini makaroni, desainnya kan tidak ada gambar makaroni pun, tapi kita desain ya sesuai dengan segmen masa kini ya ini. Oke. Nah, hidupnya adalah pilihan, jadi copywriting-nya dimasukkan di sini ya, untuk menemukan dan tidak menemukan. Iya. Ini anak-anak muda ini. Oh, jadi sesuai segmennya. Yes. Good. Ya, ini produknya makaroni kan nggak tahu ini kalau makaroni. Ini orang penasaran, pasti minimal dia pegang dulu, ambil. Nah, selanjutnya baru kita bicara rasa. Kalau rasanya nggak enak berarti kan sekali dan terakhir. Tapi harapan kita bisa berkali-kali. Lagi. Iya. Nah, ini juga Mujari Crispy. Ini juga belakangnya kita ada copywriting-nya juga. Khas Magelang. Ini Pak Gun ini kenal ini mungkin ya. Ono nih, tinggalnya Pak Gun ono iki. Iya. Jadi ada story-nya juga ya tentang ini ya. Story-nya Khas Magelang. Tahu nggak sih kalau sekitar 13,3%, kan orang penasaran. Ini rada-rada displesetin dari cerita Mukidi kemarin tuh ya. Iya. Mukidi. Terus diliciusnya juga diplesetin ya, dilicius gitu. Ya kadang ada hal-hal tertentu yang jadi gojekan yang untuk menarik perhatian. Ya. Maksudnya tersampaikan. Idenya. Nah, ini juga kemarin ada ini bakso aci. Kita nggak kepikiran juga kok bakso aci dikemas pakai standing pot. Iya. Biasanya kalau di marketplace tuh cuma dibungkusin plastik. Iya. Tapi murah meriah. Nah, ini bisa jadi ini ya, lebih naik harganya ya. Nah, salah satu informasi atau sajian di label tentunya ada cara penyajian, saran penyimpanan supaya orang itu dapat informasinya nggak setengah-setengah. Nah, bisa jadi kan produk ini lebih enak kalau cara masaknya atau penyajian sesuai petunjuk, kan kita bisa informasikan.
Yes. Nah, ini Beri makan informasi. ikan. Produk makanan ikan ini. Oke, udah cukup itu Bunda. Mungkin ini ada video apa ya, produksi standing pot. Oke. Kita tonton dulu. Iya. Ini proses potongnya. Ini sealer. Jadi ada proses otomatis mesinnya, ada manualnya juga. Siap cetak. Oke. Oke, nah ini Makasih. divisi siap cetak ya, untuk Iya. melengkapi siap kemas gitu ya Mas Slamet ya. Iya. Mantap, mantap. Terima Nah, kasih Mas Slamet. Ini Contoh jadinya. mungkin nanti kalau Silakan kontak-kontakan anak-anak saya, bisa simpan nomornya Pak Slamet. Disimpan itu nomornya. boleh dikepoin. Beliau Facebooknya, IG-nya silahkan. Jadi nanti kalau dimanapun kalian tidak di Jogja, di luar Jogja pun bisa hubungin Mas Slamet ini, bertanya-tanya tentang kemasan ya. Dan Mas Slamet di sini udah siap dengan siap cetak dan siap kemas. Dan yang kabar gembiranya adalah bisa hanya cetak 100 saja. Ya, dengan harga tadi 2.800 kata Mas Slamet. Nanti tergantung ukurannya. Apa? Betul, tergantung ukurannya lah, kira-kira segitu bisa ya. Jadi artinya apa? Artinya anak-anak semua bisa mencoba untuk survei pasar untuk produknya. Dicoba dikemas aja 100, kemudian nanti dijual, dicoba dijual. Kira-kira responnya gimana nih di pasar? Apakah menerima ataukah ini masih tetap nggak laku? Artinya ada sesuatu yang harus diperbaiki lagi gitu. Ya, keren Mas Slamet. Ini keren sekali materinya. Mari kita masuk ke sesi tanya jawab ya Mas Fikri. Ini terbuka untuk boleh ditanya langsung ke Mas Slamet atau bisa ke Mas Gun juga bisa. Monggo, silakan Mas Fikri yuk. Oke, teman-teman, kita sekarang saatnya sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang akan bertanya, silahkan untuk raise hand dan juga di on cam dan langsung menyampaikan pertanyaan. Jadi silakan teman-teman. Ya. Raise hand. Ada giveaway pulsa. Ada 4 pulsa 50.000 dan juga ada unik apa tadi apa? Merchandise dari siap kemas, siap cetak. Oh ini sudah ada yang raise hand nih. Ada Mas Ray yang raise hand, silakan. Oke, halo. Selamat malam, Bunda. Malam Mas Ray. Selamat malam ya. Saya tadi lihat presentasinya yang apa namanya packagingnya itu bagus-bagus. Nah, pertanyaan saya mungkin singkat ya, Pak Slamet. Untuk yang produk-produk seperti ini misalnya ada ketentuan ini enggak, Bang? Misalnya, makanan ini warnanya yang bagus seperti apa, terus misalnya makanan ini atau produk ini ada pemilihan gitu enggak, Pak?
misalnya dari sisi konsumennya itu seperti apa gitu. Itu aja sih Pak Slamet. Oke. Sebelumnya. Ya, terima kasih Mas Rey. Bisa langsung ditanggapi Bunda? Langsung aja ya, Langsung silakan. ya. Ya, langsung aja. Oke, Mas Rey, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali ya. Ketika kita membuat desain ya, kita kembali lagi ke segmen produk kita. Nah, kita mau sasar kemana nih produk kita? Tentunya kita juga mencoba memahami materi tentang, ini Pak Gunia mungkin ya, marketing mix ya. Jadi tentang pengetahuan produk kita produk ini mau kita pasarkan kemana. Jadi kita nggak mungkin membuat kemasan yang pasarnya cukup di pasar tradisional, tapi kita kemasannya semewah menggunakan standing pot yang harusnya ke modern market. Nah, itu juga harus disesuaikan. Terus ketika kita sudah dapat minimal bentuknya, kita kembali lagi ke desainnya. Desainnya mungkin kita bisa jadi sama-sama menggunakan standing pot, tapi produknya kita pasarkan untuk anak muda. Tentunya desainnya juga berbeda dengan segmen pasar yang untuk orang dewasa. Sama-sama makaroni, mungkin makaroninya yang rasanya manis misalnya. Jadi segmennya anak-anak. Tentunya kita juga berpikir, desain anak-anak itu seperti apa? Berarti kan yang warna-warna cerah. Mungkin ya, yang sewu kita bisa nambahkan karakter Upin dan Ipin misalnya. Kan menarik perhatian. Kan sangat tidak lucu ketika segmen pasarnya orang dewasa, desainnya tokoh-tokoh kartun. Tokoh kartun anak-anak. Jadi kembali lagi ketika kita membuat kemasan, kita harus detail dulu segmen pasar kita. Jadi mau dipasarkan kemana, terus siapa yang mau beli, dan kira-kira harganya berapa, kan itu. Jadi harus clear dulu di situ. Jadi kita mapping target market kita. Kalau target marketnya udah dapat, nah kemasannya kita mengikuti, tentunya akan lebih nendang jualan kita. Ya kira-kira itu Mas Rey. Mungkin Pak Gun sama Bunda Siska ada yang mau ditambahkan? Ada. Mungkin Mas Gun aja, silakan. Ya. Sebetulnya tadi ini catatan tentang warna ini masuk dalam catatan saya juga, tapi sudah ditanyakan ya sekalian saya setelah tadi lihat slide-nya Pak Slamet, penjelasan Pak Slamet, saya dapat satu gambaran, salah satunya ini. Kita menentukan warna, pertama berdasarkan jenis produknya apa. Ya. Jadi misalnya kalau kita mau bikin produk makanan atau minuman, disesuaikan dengan segmennya, apakah warnanya mau ngejreng, mau kalem, atau justru warna-warna jadul ya, warna-warna seperti coklat atau krem gitu ya. Nah yang kedua, segmennya itu middle up atau middle low, dewasa atau anak-anak. Contohnya gini, saya kasih contoh real, teman saya di Balikpapan, mobilnya cukup mewah, bisnisnya saya tanya, Mbak bisnismu apa sih? Aku jualan ini Mas, snack curah, ambil dari Surabaya, dijual di Balikpapan, itu modalnya sekitar 6 juta, dikirim ke Balikpapan, dia bisa dapat 15 juta, artinya modal 6 juta, untungnya 9 juta. Terus saya tanya, kamu jualan apa? Ya makanan anak-anak, semakin kecil kemasannya, semakin mahal. Tadi saya kasih contoh, kemasan air mineral itu sebetulnya semakin kecil semakin mahal antara perbandingan harga produk dengan harga kemasannya. Jadi dia lebih senang jualan makanan itu ke sekolah-sekolah, dikemas kecil-kecil, dan tadi seperti Pak Slamet cerita, dikasih tokoh tertentu. Waktu itu sekitar ya 5-7 tahun yang lalu, tokoh Upin Ipin itu sangat diminati anak-anak. Jadi hanya menambahkan gambar Upin Ipin aja jadi laris gitu loh. Itu aja. Jadi warna disesuaikan dengan jenis makanan atau minumannya. Kemudian segmennya itu dewasa atau anak-anak. Jadi kalau misalnya segmennya orang tua mungkin gambarnya wayang. Kalau misalnya segmennya remaja gambarnya K-pop misalnya. Kalau anak-anak Upin Ipin misalnya. Gitu.
Pak Slamet, Bu Siska. Oke. Melanjutkan, saya malah mau tanya nih sama Mas Slamet nih. Tadi kan mengenai gambar-gambar dan lain-lain. Kalau dulu pernah ada Upin Ipin yang mungkin sampai sekarang ada beberapa produk yang masih gunakan itu. Nah, itu kalau dengan hakinya gimana ya Mas Slamet ya? Karena kan Ipin Upin ini sebetulnya kan juga ada unsur haki ya. Terus kemudian memasang model K-pop dan lain-lain itu kan sebetulnya ada haki juga gitu. Itu selama ini seperti apa ya Mas Slamet ya? Ya, untuk haki kan kita sebisa mungkin ini ya menggunakan gambar-gambar yang tidak ada hak ciptanya, Bunda. Ya, seperti kemarin kan yang fenomenal juga kan kemasan produk ini ya, makanan atau restoran siap saji menggunakan K-pop BTS ya kalau nggak salah, kan sampai fenomenal banget itu. Ya. Ya, kalau kita belum jelas hakinya atau hak patennya, ya sebisa mungkin kita menghindari seperti itu. Tapi biasanya kalau udah dipublish di Google, itu kan ada apa notes-nya ya, itu sudah copyright atau free. Kita bisa menggunakan yang free. Oke. Yes. Artinya ya itu harus menjadi perhatian juga ya. Ya, benar sendiri buat ya. para pebisnis ya, bahwa untuk penempelan gambar atau foto ataupun sosok apa itu tetap itu harus hati-hati dengan hakinya gitu ya Mas Slamet ya. Oke. Ya, terutama untuk ini ada komunitas tertentu yang eksklusif, itu juga sampai ada apa ya, merchandise-nya official merchandise. Nah, seperti itu juga banyak sekali. Kita juga harus hati-hati. Dan dalam kemasan ini ya, terutama kemasan produk-produk kita, ya sebisa mungkin kita menggunakan foto produk kita sendiri. Jangan mencopot di Google lah, gratis seperti itu. Oke. Yes, thank you. Ya. Lanjut Mas Fikri, ada pertanyaan di chat itu Mas Fikri? Baik Bun, saya bacakan pertanyaan dari Mas Anwar Fauji. Pertanyaannya adalah bagaimana menyesuaikan kemasan yang tepat dengan harga produk yang dijual? Mungkin seperti itu, Pak. Jadi penyesuaian kemasan dengan harga produk ya. Kembali lagi ini dengan target market juga ya. Target market juga. Ketika kita middle low, juga kan kita menyesuaikan budget kemasan kita. Nah, mungkin ini Pak Gun bisa ngulas lebih detail ini tentang penyelesaian harga kemasan. Berapa persen sih idealnya? Ya, oke. Oke, saya jawab sekarang. Silakan Pak Gun. Ya, oke. Tadi saya justru menarik tadi yang soal belalang ya. Kita contoh kasus tadi belalang. Case-nya belalang tadi ya. Belalang goreng. Jadi, yang pertama kita menentukan segmennya, kembali lagi mau anak-anak, remaja atau dewasa, middle low atau middle up. Untuk middle low, tadi yang belalang menarik bisa jadi patokan. Misalnya gini, tadi dia cerita bahwa dia beli belalangnya 15.000. Kemudian beli kemasannya persatuannya 2.800. Nah, katakanlah 2.800 kita bulatkan jadi 3.000 lah. 3.000. Kemudian dia jual 30.000. Artinya kemasan itu 10% dari harga jual. 3.000 dibanding 30.000. Kira-kira seperti itu. Nah, semakin middle low itu persentasenya semakin kecil. Misalnya yang roti-roti untuk anak-anak yang hanya plastik bening polos, kemudian ada stiker, itu kan murah. Berarti persentase harganya di bawah 10%. Kalau yang tadi belalang bisa kita anggap middle lah. Nah, semakin tinggi, nanti semakin middle up, itu persentase kemasannya bisa jadi lebih besar. Bisa jadi justru kemasannya akan lebih mahal dari harga produknya. Tapi paling tidak yang tadi snack belalang bisa jadi patokan untuk yang middle 10% dari harga jual. Kalau yang middle low berarti kurang dari 10%. Ya. Kemudian kalau yang middle up
bisa lebih dari 10% karena akan mendongkrak harga jual juga. Mungkin itu salah satu patokannya Pak Slamet. Ya, ya sudah cukup Oke, baik, membantu Pak Slamet. ya. Ya. Baik Pak Slamet, Pak Gun, terima kasih atas jawabannya. Mungkin di sini tadi sepertinya ada yang resen lagi ya, Bun? Atau tidak ada? Ada di chat banyak gitu, Fikri. Oh, di chat ya? Oke, baik. Wah, ini seru nih pertanyaan-pertanyaan. Rupanya kalau tidak ada syarat open camp, yang nanya banyak kayaknya. Ini dari atas dulu ya, Bun ya, saya bacakan. Ya, ini dari Mas Cahyadi. Di sini bertanya, dalam tahap launching produk, apakah disarankan desain produknya sekalian di awal atau disarankan desain produknya menyesuaikan saat produk mulai tumbuh? Mungkin seperti tadi ya, Bun, repackaging rebranding itu atau sih apa sih Bun tadi yang Bun bilang? Ya, repacking itu mungkin sepertinya. Terima kasih. Mas Deki izin menjawab ya dari Pak Cahyadi ya. Mas Cahyadi. Mas Cahyadi. Jadi ketika kapan sih kita membuat desain? Apakah ketika launching atau sudah mulai tumbuh? Nah, sebetulnya bisa kedua-duanya. Ketika menentukan kemasan ya. Nah, ketika mau launching sebetulnya kita sudah punya gambaran ya kira-kira kemasan apa yang cocok. Nah, sebelum di launching secara massal, ada baiknya sih kita bikin survei kecil-kecilan sesuai dengan target market kita. Misalnya targetnya seumuran kita, mahasiswa ya. Kita coba bikin 10 sampel dulu, 10 kemasan dulu. Kita tanya feedback dari teman-teman ini dari 10. Kalau kemasannya bagus, setidaknya ada ya minimal 7 atau 8%. 7 atau 8 orang yang menyukai kemasan itu. Tapi kalau cuma yang merespon bagus 3 bahkan 2, berarti kan kita perlu mendesain ulang kemasan sebelum di launching. Nah, jadi kembali lagi ke target market kita. Kemasannya kita bikin misalnya sudah sesuai target market sebelum kita produksi massal, ya ada baiknya kita survei kecil-kecilan lah di lingkungan kita. Bahkan bisa jadi orang yang nggak kenal kita, coba kita tawarin kira-kira kemasan ini menarik nggak, kan gitu. Jadi sebelum di launching ada baiknya kita dapat data survei kecil, apakah produk ini dengan kemasan seperti ini layak diedarkan atau cukup diganti kemasan lagi sebelum beredar di pasar. Oke, kira-kira gitu Mas Fikri. Mungkin Pak Gun, Bunda Siska mau menambahkan? Mungkin saya nambahin dikit ya Mas Gun. Ya. Setelah itu nanti Mas Gun. Kalau masalah desain ini sebetulnya seperti kalau kita bikin cover buku itu ya, bisa di-share juga lewat WA group atau apa, minta masukan ini. Kira-kira kalau ini ada opsi desain kemasan seperti ini, Anda pilih yang mana ya? Gitu. Jadi mungkin itu sedikit untuk memberikan masukan dan menguatkan kita juga. Dan kalau tadi Mas Yadi juga tanya apakah harus dari awal atau nanti belakangan setelah mulai bisa laku, menurut saya itu mulai dipikirkan dari awal karena kan pasti sudah target marketnya udah tahu ya, Mas Slamet ya, Mas Yadi, target market udah tahu nih mau masuk ke anak-anak, mau masuk ke orang tua atau masuk ke bapak-bapak atau yang ke anak remaja, nah itu sudah mulai disesuaikan. Masalah nanti di perjalanan, kemudian nanti suatu saat setelah jalan bagus, mau rebranding lagi, mau membuat logo baru, kemasan baru seperti Pertamina ya, Pertamina dulu kan gambar kuda laut, sekarang udah ganti begitu. Nah itu boleh banget gitu. Menurut saya tapi tetap dari awal tetap dipikirkan yang serius. Jadi jangan karena baru uji coba atau apa, nggak serius mikirin desain. Nah, karena itu penting banget nih. Di Mas Slamet pasti sudah sangat paham banget, nanti Mas Slamet juga bisa memberikan advice lah untuk ini untuk teman-teman semuanya. Tapi yang menarik sebenarnya Mas Slamet jadi sebetulnya banyak banget peluang ya dengan adanya siap kemas siap cetak ini ya, banyak banget peluang bisnis yang bisa diambil oleh anak-anak mahasiswa nih.
bisa tidak dengan produk sendiri, tapi ada di daerahnya ada orang mungkin ibu-ibu yang bisa membuat makanan enak gitu ya, jajanan enak atau keripik enak atau apa, bisa direpackaging dengan tinggal hubungin Mas Slamet gitu, jadi packaging menarik, bagus, jual gitu ya Mas Slamet ya. Di saya juga, Bu. Ya. Okay. Langsung. Siap bisnis ya. Iya, siap bisnis. Oke. Lanjut Pak Gun, silakan. Ya, pertama gini, saya mau cerita dulu pengalaman pribadi saya dalam membuat logo usaha. Ya, logo mungkin teman-teman bisa lihat logo Agun Konsultan yang sekarang tuh kan warnanya hijau, biru, ada gambar topi, ada gambar kacamata. Itu kurang lebih potret diri saya. Ya, ini sebetulnya logo kedua. Logo pertama saya bikin 2009 sampai 2012. Kemudian setelah 3 tahun berjalan, bisa dibilang honor saya stuck, tarif saya stuck, nggak bisa naik gitu kan. Kemudian saya konsul sama teman yang desainer logo, Mas Gun evaluasi dulu logo saya itu warnanya coklat hitam, warnanya kusam. Terus logo kepala saya itu seperti logo Kermit yang kepalanya gundul pakai kacamata, jadi terlalu lucu lah gitu. Jadi dengan logo yang seadanya, warna yang kurang cerah, itu tarif saya nggak bisa naik-naik gitu. Akhirnya saya konsultasi, itu setelah 3 tahun berjalan. Kemudian logonya direvisi. Pertanyaan dia simple gini, Mas Gun suka logo Pertamina yang lama, 2 kuda laut, atau logo Pertamina yang sekarang, huruf P miring ke kanan? Saya bilang, saya tertarik dengan logo Pertamina yang sekarang. Artinya, filosofi logo itu mudah terbaca oleh calon konsumen atau klien kita. Jadi misalnya logonya Pertamina itu huruf P tapi miring ke kanan. P artinya Pertamina, miring ke kanan artinya progresif, maju, siap lari dan seterusnya. Kemudian ada warna hijau melambangkan go green, ada warna merah melambangkan keberanian dan seterusnya. Jadi teman-teman mungkin bisa googling filosofi logo ya. Jadi salah satu bagian di dalam kemasan adalah logo usaha kita. Teman-teman bisa googling filosofi logo. Nah, setelah berjalan dari 2012 sampai 2021 kira-kira 9 tahun, saya ingin scale up juga. Tarif saya pengen naik. Saya pengen bergerak dari konsultan pribadi menjadi konsultan corporate atau konsultan perusahaan. Teman saya sarankan lagi, logomu harus diganti, jangan topi dan kacamata, tapi bentuknya harus lebih besar, lebih tinggi yang menuju corporate. Bisa jadi Agun Konsultan udah nggak bisa lagi namanya dipakai karena itu melekat ke pribadi. Kalau mau masuk ke perusahaan harus bikin PT dan seterusnya. Itu tahapan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kemudian bicara tematik ya, tadi Pak Slamet menyinggung tematik. Saya kasih contoh gini, teman saya punya waralaba kuts tahu ya, teman-teman tahu yang tahu goreng dikasih bumbu tabur. Ya, itu punya sahabat saya di Kudus, itu outletnya udah 700 lebih. Salah satu strategi yang dilakukan adalah membuat kemasan tematik seperti yang Pak Slamet contohkan. Misalnya bulan Desember, kemasan tahu paper bag-nya itu ya ada gambar Sinterklas misalnya gitu. Nanti pada saat Imlek ya gambar warna merah, ya warna merah, gambar yang berbau mandarin gitu. Nanti pada saat 17 Agustus gambarnya ya bambu runcing dan seterusnya. Nanti pas Lebaran gambarnya ketupat dan seterusnya. Nah, dengan adanya siap cetak, siap kemas ini kan teman-teman ordernya bisa minimum 100 ya. Jadi misalnya pas 17 Agustus kita perkirakan kita mau jual selama 1 minggu dalam rangka 17-an. Pesen kemasan yang bernuansa 17 Agustusnya nggak perlu banyak-banyak. Yang kita perlukan selama seminggu aja. Atau masa Imlek selama seminggu. Masa Natal Tahun Baru selama seminggu. Gitu. Kemudian hari-hari normal kembali ke desain standar. Kayak gitu, regularnya. Mungkin itu Pak Slamet, Bu Siska, dan teman-teman. Ya, melengkapi.
Maka Mas Fikri, ini ada banyak, masih ada yang di chat, tapi ada Mbak Merla yang sudah raise hand dari tadi. Oh iya Sampai Bunda. tangannya angkat terus kita berikan Silakan. apresiasi karena sudah on cam juga gitu. Iya, udah nunggu dari tadi. Ya, silakan Iya, Kak Merla mungkin untuk disebutkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Malam. Bapak-bapak, Bunda Ya. dan teman-teman. Saya Merla Asmawani, Prodi Kewirausahaan Universitas Mahakarya Asia. Mau nanya ke Pak Slamet, ke Bapak atau Bunda. Ini lebih fokus ke produk kemplang, produk desa, kemplang udang, kemplang ikan itu Bunda. Biasanya selama ini yang Merla lihat packagingnya mereka itu pakai plastik yang bening biasanya kalau di sini. Agar si produknya itu kelihatan nampak kalau itu adalah kemplang Bunda. Nah, tadi dari presentasi Pak Slamet banyak itu packaging-packaging yang tertutup, yang produknya nggak nampak. Apakah ngaruh itu Pak? Untuk si produk kemplang ini, kalau misalnya packagingnya itu yang tertutup, contohnya yang kayak Bapak tadi, atau tetap menjaga apa Pak, agar orang tahu itu tuh kemplang, atau packagingnya setengah tertutup dengan menarik, setengahnya lagi polos, agar tahu itu kemplang. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Good question, luar biasa Ya, pertanyaannya. oke. Mas Slamet ini, Ya, siap. expertnya Mas Slamet. Ya, terima kasih Mbak Merla pertanyaannya. Produknya produk-produk itu ya, produk makanan tradisional. Apakah Iya, kita betul Pak. menggunakan yang transparan atau tidak? Sebetulnya gini ya, ketika kita bikin kemasan itu kan di awal tadi kita harus ada sedikit pengetahuan tentang produk. Di pengetahuan produknya itu ketika kita menggunakan kemasan yang transparan dengan yang tidak transparan tertutup, tentunya itu masa kedaluarsanya akan berbeda. Coba nanti bisa dibuktikan sendiri ya. Itu salah satu poin ketika kita menentukan masa expired produk. Dikemas dengan transparan, dengan yang tertutup, nanti jauh lebih awet mana. Itu dengan apa ya, ibaratnya di tempat yang sama, di suhu ruang lah misalnya, seperti itu. Ada masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Ketika produk menggunakan kemasan yang transparan, kita akan mengetahui oh bentuknya produk seperti ini. Dan ketika kita menggunakan yang tidak transparan atau tertutup, tentunya orang kan masih meraba-meraba ini ya, ini bentuknya seperti apa, makanannya seperti apa. Nah, itulah fungsi poinnya kita menggunakan label tentang informasi produk kita. Itu bisa kita lengkapi dengan foto produk itu sendiri, seandainya produknya belum banyak diketahui orang. Jadi ada plus minusnya. Jadi terkaitan dengan kedaluarsa juga ya pada masa produk itu sendiri. Jadi setahu saya ketika menggunakan produk transparan itu masa digunakannya itu lebih pendek daripada menggunakan yang tertutup. Apalagi itu produk kayak semacam kerupuk nih Mbak ya, Mbak Merla ya. Keripik Iya, kayak betul, gitu ya. Pak. Yeah. Kemplang. Kemplang. Kalau mau segmennya naik kelas itu bisanya ya yang menggunakan yang model-model tertutup kayak standing pot sini ya, yang full color seperti ini. Itu beberapa teman UMKM di Jogja yang menggunakan menggunakan kemasan polos itu ketika kurasi. Kemarin ada kurasi yang produk masuk ini ya, masuk modern market sama di Bandara Baru ya Bunda ya. Ada fasilitas di situ, ya. Itu tidak lolos kurasi, tidak lolos kemasannya tidak lolos. Yang disarankan menggunakan kemasan yang tertutup dengan bahan aluminium foil. Seperti itu. Misalnya kalau tetap menggunakan yang
model-model transparan, pasti segmennya yang saya itu masih middle low. Bisa di pasar tradisional, bisa menggunakan modern market lokal. Karena masa expirednya jauh lebih pendek daripada menggunakan yang tertutup. Ya, soal apa? Biar diketahui produknya, kalau yang tertutup bisa menggunakan foto produk. Itu bisa mewakili. Mungkin itu kalau dari saya, Bunda. Pak Gun, Bunda Siska, ada tambahan? Ada. Silakan Pak Gun saja. Ya, Pak Gun, monggo. Oke, untuk kemasan, yang pertama nama ya, nama. Ya. Ini saran saya. Kemplang itu kan kalau bahasa Jawa kan artinya ditempeleng ya, betul ya? Iya, betul. Ya, kerupuk kemplang. Ya, maksud saya gini. Kalau produk kemplang atau kerupuk ikan khas Palembang atau Sumatera Selatan itu akan go nasional, saran saya pakai nama nasional. Jadi misalnya kayak di Cilacap itu ya, di Cilacap ada kerupuk ikan tenggiri, kerupuk ikan belida. Nah, seperti Pak Slamet sampaikan, kalau yang kemasannya plastik, bening, polos, itu kecenderungannya masa expirednya pendek. Misalnya roti ya, roti basah atau makanan jajan pasar itu kemasannya polos, bening. Tujuannya apa? Kalau ada jamur, itu konsumen bisa lihat, oh ini sudah tidak bagus, ada bintik-bintik hijau atau hitam. Nah, jadi untuk makanan yang umurnya pendek, katakanlah 2-3 hari, kemasannya polos. Nah, kerupuk kemplang ini menurut saya bisa untuk jangka panjang. Tadi seperti Mbak tadi sudah sampaikan, bisa kombinasi. Mungkin misalnya pakai standing pouch, tertutup, tapi bagian depannya ada jendela plastik bening misalnya, supaya orang lihat produk di dalamnya apa. Atau tadi bisa pakai tulisan kerupuk ikan tenggiri, kerupuk ikan belida, kemudian ada gambar ikannya. Sehingga orang bisa tahu, oh itu produk kerupuk ikan. Mungkin dari saya itu. Mungkin saya nambahin dikit aja. Kalau saya mungkin sedikit ada beda dikit lah sama Pak Gun ya. Kalau saya lebih suka kalau itu makanan tradisional, memang makanan khas daerah tuh kemplang. Ya udah orang taunya kemplang ya, kemplang Palembang, Batu Raja itu kan terkenal ya. Cuma mungkin ditambahin dengan yang Pak Gun tadi sarankan, mungkin ini apa sih kemplang itu, karena nggak semua orang tahu kemplang. Jadi kerupuk ikan belida atau apa seperti itu gitu ya. Karena nggak semua orang tahu gitu. Nah, mungkin nanti untuk modifikasinya, untuk inovasinya mungkin dibuat kemplang milenial gitu. Jadi sekarang ini kalau makan kemplang tuh ya gede-gede banget kerupuknya tuh, kadang-kadang kita juga harus model-model kerupuk gitu ya. Mungkin dibikin yang ukurannya lebih sekali makan gitu ya. Kita lebih sekali makan, sekali emplok gitu ya. Ya, sekali emplok. Terus sambelnya itu jangan di plastik, sambelnya itu dikasih kemasan kayak tinggal dicocol gitu, tinggal ada dibuka itu ada cocolannya. Jadi cari inovasi sambelnya. Dan kalau sudah mau makan sambelnya kemplang, mau buka aja males ya, karena apa? Karena susah banget nih bukanya sambelnya, itu susah gitu. Jadi mempermudah orang untuk makan kemplang itu. Gitu Merla ya. Mudah-mudahan dapat insight dari thank you Merla. Thank you. Good job. Oke, lanjut Mas Fikri, itu banyak pertanyaan di chat. Baik Bunda, Pak Slamet, Pak Gun, terima kasih atas jawabannya. Yeah. Lanjut ke sini, di atas tadi ada pertanyaan dari Mas Agil Nasrun. Pertanyaannya adalah seperti ini. Mas Agil Nasrun dari Maluku, itu kami kesulitan melakukan packing yang bagus dan susah dipasarkan. Keluar. Itu solusinya bagaimana Pak kira-kira Pak? Nah ini. Mari Mas Slamet. Siap bisnis ya. Bisnis ini ya. Oke ya, ketika kemasan bagus susah dipasarkan ya. Kira-kira gitu ya pertanyaan simpelnya ya. Ya, jadi di Maluku itu susah untuk bikin packaging yang bagus, yang cantik, sehingga susah jualannya Mas Slamet. Tuh solusinya apa ya? Karena di daerah Maluku tuh kalau mau bikin kemasan-kemasan bagus gitu sulit gitu. Gitu Mas Slamet. Ya. Kemasannya yang sulit atau jualannya yang sulit? Dua-duanya, cari kemasan yang ya sebetulnya kan nanti kembali lagi ke target market kita ya.
target market kita. Jadi bisa jadi kita belum tepat tempat jualannya dengan kemasannya. Simpelnya kan seperti itu. Jadi kalau kita bikin kemasan bagus, berarti kan setidaknya dipasarkan dengan target market yang ya menengah ke atas kan berarti jatuhnya, atau di pasar online. Dan pasar online berarti siap-siap bertarung dengan produk sejenis. Kan seperti itu. Jadi produk Maluku ini kira-kira apa ya contoh-contohnya? Bunda. Produk Maluku. Ya? Saya bisa nambahkan Pak Slamet. Iya, monggo Pak Gun sambil. Ya. Salah satu produk yang saya tahu dan saya suka dari Indonesia Timur ya, dari Maluku atau dari Sulawesi Utara itu bagea ya. Bagea itu makanan tradisional, bahannya dari tepung sagu, ada rasa cengkehnya. Nah, itu biasanya dikemas pakai daun nipah-nipah ya, daun seperti daun nipah gitu. Nah, ini saran saya. Di Solo itu ada kue tradisional kurang lebih rasanya seperti bagea. Nah, tapi dikemasnya dalam bentuk kemasan plastik. Nah, mungkin teman-teman di Maluku bisa berinovasi, bagea ini yang tadinya kemasannya pakai daun kering bisa dikemas di mika. Jadi mika itu ada slot-slotnya ya, misalnya isi bagiannya 1 pack isi 10, berarti ada mika slotnya 10, kemudian bagiannya ditaruh di dalamnya, kemudian dibungkus pakai casing luar kayak apa ya, kalau biskuit yang tipis-tipis itu warna kuning, yang warna putih, warna kuning. Nah, jadi kira-kira bagiannya dibuat kemasan seperti itu. Nah, desainnya bagaimana, pesennya kemana, ya ke Pak Slamet gitu ya. Ya, sebetulnya jawabannya untuk packaging yang cantik, solusinya apa? Tinggal menghubungi Pak Slamet. Itu jawaban. Ya kan, Mas Gun. Jadi sekarang sudah punya akses dengan Pak Slamet ya, Akil ya. Jadi nanti tinggal tadi kan sudah di-share nomornya juga, nomor beliau. Jadi silahkan menghubungi, bisa tanya ya, advice ke Pak Slamet, kira-kira apa ya Pak gitu. Jadi bisa lanjut nanti di luar ini ya, Akil ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu ya. Itu produknya apa, Akil? Kalau boleh Saya tahu, Akil. ini kan sekarang lagi COVID Ibu ya, jadi di Banda itu punya di Maluku, saya bicara di Maluku, tapi lebih spesifik itu ke Banda Neira. Banda Neira, Ibu tahu adalah tanaman endemik, adalah tanaman pala, buat buah pala. Kemudian dari buah pala itu sangat banyak manfaat sekali yang kita dapatkan, tapi sayangnya buah pala itu setelah panen itu dibuang kulitnya, daging palanya. Nah, saya sebagai anak orang-orang di umur-umur yang segini, saya banyak dengan berkumpul dengan anak-anak muda, kita punya inovasi, punya kreatif, bagaimana sih kulit pala ini jangan kita buat ketika masuk pasca panen, terus kita manfaatin untuk membuat selai pala. Kebetulan selai pala ini banyak diminati di Australia sama di Perancis. Mereka menyuratin ke saya, bukan menyuratin ini via telepon WhatsApp, Pak, kita sangat butuh itu nutmeg jam. Ya, jadi saya bilang wah ini bagus, itu ada peluang ya nutmeg jamnya. Terus saya coba membuat Ibu Bapak, saya coba membuat, kemudian sudah saya ambil botol dari Surabaya, dari Jakarta, karton apa semua, labelnya saya udah bikin, terus saya sudah packaging dengan bagus, tapi cuman endingnya itu saya kalau saya minta dijual, saya masih ragu gitu, apakah ini benar orang mencintai atau orang menyukai ini produk saya gitu. Jadi masalahnya apakah desain saya itu sudah benar. Nanti kalau misalnya mau dilihat juga saya punya selai pala itu bisa saya kasih lihat gitu. Jadi gitu Ibu. Jadi sama terus dari kulit pala itu sendiri bisa dibikinkan jus pala sama nutmeg sama jamnya, selainya. Terus juga
dari daging pala itu kita bisa bikin manisan. Jadi fermentasi lewat gula dan dijemur di matahari. Kira-kira seperti gitu, Bu. Wow. Boleh tambah, Bunda? Ya. Bunda. Silakan. Ya, gini. Mas Agil, Ya, saya kelahiran Bogor ya. Saya lama di Bogor 11 tahun. Salah satu produk unggulan Kota Bogor adalah pala. Dan menariknya, pala itu tidak hanya dari Bogor, orang dari Jawa Tengah, dari Ungaran, dari Ambarawa, itu pala mentahnya dikirim ke Bogor dan diolah di Bogor. Jawa Tengah belum mengolah pala, padahal di daerah Ungaran, Ambarawa banyak sekali pala. 2016 saya ke Pulau Siau di Sulawesi Utara ya, jadi kira-kira 4 jam naik kapal feri ke arah utara, itu saya ke Pulau Siau. Jadi satu buah pala dimanfaatkan bijinya untuk bumbu atau rempah-rempah, ya. Kemudian yang bagian merah, pulinya itu kulit antara biji dan daging itu dikumpulkan untuk bahan kosmetik. Jadi Mas Agil bisa cari pangsa pasar kulit pulinya yang merah itu buat bahan kosmetik dan itu mahal. Kemudian untuk daging palanya nanti bisa googling cara membuat sirup pala. Dagingnya bisa dibuat sirup, kemudian dagingnya bisa dibuat manisan basah, manisan kering, asinan pala, bisa dibuat selai juga, ya. Atau kalau yang tingkatnya lebih tinggi, mau lebih mahal lagi dibuat wine itu, ya. Ya, benar. Nah, jadi produk turunannya banyak sekali. Dan salah satu manfaat pala adalah membuat tidur nyenyak. Jadi kalau ada orang yang mengalami susah tidur, insomnia, itu minum buah pala atau sirup pala, itu tidurnya nyenyak dan herbal alami. Jadi tidak hanya kita menjual rasa atau rasa manis atau enak, tapi fungsinya sebagai rileks, untuk membuat orang tidurnya lebih pules gitu. Ya, mungkin benar, itu dari saya. Ya benar, apalagi sekarang udah ada kopi pala gitu. Ya. Aduh, makasih banyak apa ya masukannya. Agil, itu potensi banget tuh buat dibikin bisnis ya. Nanti kalau mau cari mentor nih di sini ada Pak Gun, ada Pak Slamet ya. Kamu bisa ya minta dimentorin sama beliau ya. Karena nutmeg itu ya. Kemarin Bunda ini kan lagi mau launching essential oil product ya. Salah satunya sebenarnya nanti di next varian itu yang kita pengen punya tuh nutmeg essential oil. Karena apa? Karena itu sangat berfungsi bagus, manfaatnya bagus banget itu buat menghilangkan nyeri, buat peredaran darah, buat tonik otak juga gitu. Jadi banyak banget tuh manfaatnya, Agil. Jadi coba kamu fokus ya untuk kamu persiapan karena belum banyak yang main di nutmeg ya, Agil ya. Keren itu. Makasih banyak. Makasih banyak Ibu ya. Thank you. Keren. Ya, thank you. Oke, kita lanjut. Baik Bunda, terima kasih Pak Slamet. Oh ya. Oh ya, Kak Sylvia Nikmatul, silakan mungkin bisa on cam. Sylvia, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Maaf ya, saya tidak bisa on cam. Sebelumnya Pak Asep membicarakan tentang konsep kemasan yang ramah lingkungan. Nah, dan Pak Asep juga sudah menunjukkan kemasan yang reusable ya. Nah, tapi masih kebanyakan jenis kemasan tuh sekali pakai. Karena itu memperpanjang umur kemasan merupakan faktor penting untuk meminimalkan dari dampak limbah yang terbuang. Nah, bagaimana sih pendekatan terhadap konsumen agar lebih peka terhadap lingkungan? Seperti itu. Terima kasih. Jadi tanyanya ke siapa, Sylvia? Bunda dengarnya Pak Asep ya? Pak siapa ya? Nama baru ya. Maksudnya Sylvia. Iya, betul. Ya, semuanya juga boleh kok. Semuanya juga. Ya, tadi Vina bingung siapa yang namanya Pak Asep. Jangan-jangan Mas Fikri namanya Asep. Iya, Bunda, karena dari Bandung, jadi namanya Asep. Maaf, Pak Slamet, maaf. Nggak apa-apa Sylvia, nggak apa-apa, kita ganti namanya Pak Slamet Asep. Aduh, maaf sekali ya Allah. Maaf ya Pak. Salah menyebutkan nama.
Kayaknya lagi PDKT sama orang yang namanya Asep, jadi masih di sini ya Sylvia. Ayo Sylvia, ayo. Ya, maaf ya Pak. Oke, silakan Pak Slamet. Oke, terima kasih Mbak Sylvia, pertanyaannya menarik sekali. Ini sejalan juga beberapa teman sebagai isu menarik ini tentang kemasan ramah lingkungan yang sudah mulai ini di Bali, Solo sudah mulai dengan mengurangi penggunaan plastik. Kalau kita coba ke Bali itu saya dapat tantangan nih Bunda Pak Gun juga, bikin kemasan kopi dengan tidak menggunakan plastik. Padahal kita ketika kita ngomong food grade bahasanya pasti itu ada sedikit mengandung plastik. Misalnya menggunakan kertas pun juga kita harus pakai laminasi juga, jatuhnya plastik juga. Seperti itu. Menarik sekali nih Mbak Sylvia, ketika kita sudah mendeklarasikan ya, menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Sebetulnya itu ada plastik yang bisa bahasanya ya, bisa bisa musnah dengan tidak menunggu beberapa tahun ya, ketika kita ibaratnya kita di tanah itu bisa proses secara biologis, bisa larut dengan tanah. Tapi itu masih di daerah tertentu, itu bahannya, infonya belum banyak yang menggunakan, tapi sudah ada. Ya, yang saya ini produk Cina juga, tapi di Indonesia belum familiar karena masih harganya terlalu tinggi. Nah, untuk itu para pelaku UMKM atau para pengusaha yang kita masih hitung-hitung tentang budget juga untuk bikin kemasan. Kalau menggunakan plastik yang bisa didaur ulang atau plastik yang bisa ibaratnya bisa musnah dengan begitu saja tanpa ada proses kimia atau larut dengan proses kimianya ya, yaitu sama dengan tanah tanpa menggunakan waktu yang lama, ya bahan bakunya masih terlalu mahal kalau kita mengarah ke go green-nya atau yang ramah lingkungan. Yang mulai kita dengungkan itu adalah kita mulai meminimalisir penggunaan styrofoam, Mbak. Meskipun BP POM juga memperbolehkan menggunakan styrofoam ya, tapi harus ada batas penggunaannya. Salah satunya menggunakan styrofoam tidak boleh dimasuk microwave yang suhunya di atas 80 derajat. Jadi itu penggunaan ramah lingkungan menjadi isu kita bersama supaya kita masih ramah lingkungan, seperti itu. Jadi secara 100% kita menghilangkan penggunaan plastik, saya jawab kita belum bisa. Tapi harus kita sedikit-sedikit mengurangi. Seperti itu kalau dari saya, Mbak Silvi. Bunda Siska, monggo Pak Gun. Saya komen dikit aja. Saya nggak bisa bayangin kalau air mineral ini pakainya kertas gitu ya. Jadi kira seperti apa? Jadi saya cuma share aja bahwa memang itu isu dunia ya. Jadi mungkin nanti tantangan seperti itu, tapi memang betul ada beberapa yang bisa kita gunakan dengan cup dari kertas, tapi mungkin ada yang tetap ada unsur plastiknya. Jadi kemarin pengalaman waktu saya di Korea itu saya ada dispenser umum boleh ngambil gratis itu, saya cari gelasnya mana ya, kok nggak ada gelas. Ternyata mereka menyiapkan seperti kertas seperti ini, kertas seperti ini, kertas lipat gini. Kemudian ternyata kita harus minumnya tuh dibuka kertasnya, terus kemudian kita minum gitu dari kertas itu. Setelah itu dibuang. Jadi saya bilang, wah ini sudah memang negara maju ya. Jadi pasti sudah berpikiran seperti itu, mengurangi ya. Dan kalau teman-teman ada yang sudah sering ke Starbucks mungkin ya, sedotannya kan sekarang dari kertas itu, ya Mas Slamet ya. Sedotan dari kertas gitu. Cuma memang kelemahannya kalau kelamaan lama-lama letoy juga itu. Terus kita nggak bisa nyedot lagi karena sudah terlalu lembek gitu. Ya, tapi apapun itu kita harus hargai orang-orang yang sudah memikirkan bagaimana untuk menjaga lingkungan hidup menjadi lebih baik lah. Mas Gun mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum nanti ini ada pertanyaan lain ini yang ini. Beberapa hari yang lalu saya share di Facebook ya, ada anak Indonesia itu lagi merintis
membuat kemasan dari bahan rumput laut. Jadi basicnya dia prihatin lihat laut kita itu sampah plastiknya luar biasa, dan dia sudah mulai mendesain kemasan berbasis rumput laut. Jadi misalnya burger itu kan biasanya dibungkus pakai kertas, kemudian kita makan, kertasnya kita buang. Tapi dengan kertas rumput laut itu ya bisa sekalian dimakan kemasannya. Terus yang kedua itu dari plastik berbahan baku singkong. Ini sudah mulai ada di Indonesia, bentuknya seperti plastik, benar, seperti misalnya tas kresek dari bahan singkong. Itu ramah lingkungan, cuma belum ramah kantong gitu masalahnya. Iya, betul. Jadi produsennya belum banyak, jadi masih cukup mahal lah. Iya. Ya, Mas Gun, komentarin dari Mas Gun ya, jangan sampai nanti ada komentar cumi-cumi aja sampai makan plastik gitu ya. Ya cumi-cumi itu. Iya. Ya. Oke, lanjut Mas Fikri. Ada beberapa pertanyaan lagi tuh. Baik Bun, ini sebenarnya banyak banget Bun pertanyaannya nih dari teman-teman semua. Nah, mungkin di atas di sini gitu. Ada. Siap. Nah, ini ada pertanyaan dari Karena. Pertanyaannya adalah, apakah pergantian kemasan produk dengan yang baru di setiap periode tertentu diperlukan untuk menarik perhatian konsumen? Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Pergantian desain atau apa ini? Mungkin yang tematik tadi, Pak. Sepertinya berkaitan dengan yang tadi deh, Pak ya. Yang repacking itu, Pak. Kalau berkaitan repacking ya setidaknya kita bisa menaikkan harga jual sih, intinya seperti itu. Jadi dengan penggantian kemasan, kita sebenarnya ketika kita berganti kemasan, kita juga tidak meninggalkan kemasan yang lama. Misalnya kita sudah punya pasar yang kelasnya middle low. Kita mengupgrade kemasan kan juga tidak meninggalkan kelas yang sudah laku. Kita mencoba menaikkan harga jual kita. Jadi harga kita lebih mahal sedikit dengan kemasan yang baru. Jadi pasar-pasar yang menengah ke bawah kita dapat, yang menengah ke atas juga kita dapat juga dengan mengganti kemasan yang jauh lebih bagus ya desainnya secara desain maupun secara kualitasnya. Jadi penggantian kemasan ya boleh-boleh saja kalau ketika sudah mengetahui segmen pasarnya dan kita memiliki pasar yang tepat. Nah, ketika produk kita sudah laku di pasar tradisional misalnya, kan kita tidak menutup kemungkinan ketika kita menambah segmen yang modern market. Nah, kita kan kedua-duanya juga dapat, dari tradisional dapat, yang modern juga dapat. Yang tinggal menaikkan kapasitas produksinya, seperti itu. Pak Gun, Bunda Siska, mungkin ada ketika mengganti atau menambah kemasan. Aja sih Mas Slamet, mungkin yang dimaksud Rena juga ini hubungannya dengan produk life cycle ya, bahwa pada suatu saat produk itu akan memenuhi sampai pada titik puncak yang jenuh ya, dan kemudian tidak lagi laris di pasar. Untuk itu harus dinaikin lagi karena sudah mulai decline, harus dibikin lagi inovasi produk itu biasanya juga menambah manfaat, kemudian kemasan produk juga diganti. Ini biasanya terjadi untuk di produk-produk yang consumer goods ya, lebih cepat di situ, sampo, sabun, pasta gigi gitu. Nah itu kenapa mereka harus itu, karena mereka harus bangkit lagi, menarik perhatian lagi ya, jadi harus naik lagi, jadi ganti kemasan. Nah, itu namanya ada product life cycle. Tetapi jangan lupa tadi soal pesannya Pak Slamet juga, jangan sampai kehilangan, jangan sampai merubah DNA dari produk itu, seperti logonya, kemudian color tone-nya biasa seperti apa, tapi yang lain-lainnya silahkan. Mungkin ada sedikit perbedaan, cuma jangan sampai berubah sama sekali, karena pasti akan kehilangan jejaknya. Ini produk apa lagi nih, gitu ya. Jadi itu yang tadi disampaikan Pak Slamet juga. Gitu. Mungkin Pak Gun bisa nambahin sedikit?
Ya, perubahan itu mungkin bisa jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang jangka pendek tadi tematik ya. Misalnya kita mau bikin acara ya, bikin kemasan khusus 17-an. Ya kita bikin secukupnya selama seminggu. Nanti pas Lebaran atau Natalan atau Imlek ya kita bikin kemasan khusus. Jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya untuk penyegaran saja supaya orang merasa beda beli produk kita. Nanti setelah Imleknya berakhir atau Lebaran Natalannya berakhir, kembali lagi ke desain awal. Karena seperti Pak Slamet tadi bilang, warna ya, contoh ya, warna logo kafe terkenal itu hijaunya udah tertentu gitu. Jadi ingat hijaunya aja kita udah ingat brandnya, udah ingat produknya. Sama di brand lokal itu ada bebek goreng bakar, warnanya juga hijau tertentu. Jadi ingat hijaunya aja udah ingat produknya. Di Klaten ada sup terkenal, hijaunya juga khas. Jadi udah nancep di kepala konsumen, itu udah nancep. Jadi tidak mudah kita untuk mengubah warna atau DNA dari bisnis kita atau produk kita gitu. Oke, siap. Lanjut Mas Fikri. Baik, terima kasih Bunda, Pak Gun, dan Pak Slamet. Di sini ada 2 pertanyaan lagi, yaitu pertama dari Mas Andi Nur Cahyo. Pertanyaannya adalah, apakah dalam sebuah packing ada batas tulisan ketika kita menuliskan deskripsi sebuah produk, atau semakin banyak tulisan mengenai produk semakin bagus? Dan kriteria apa saja yang ditulis dalam sebuah kemasan produk agar menarik calon konsumen? Seperti itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih Mas Andi atas pertanyaannya. Sebetulnya ketika kita bikin kemasan ya, dalam hari ini kan tulisan dan gambar. Itu ada salah satu undang-undang, kalau nggak salah nanti coba di googling ya, di Undang-Undang RI nomor 7, kalau di data saya tahun 1996, jadi tentang pelabelan kemasan. Jadi sekurang-kurangnya itu ada 5 poin. Yang pertama nama produk, yang kedua komposisi itu adalah daftar bahan yang digunakan. Selanjutnya adalah berat jenisnya atau berat bersihnya. Ya, jangan sampai kita ketipu ya, kelihatannya besar tapi isinya sedikit. Nah, itu kan fungsinya kita memberikan informasi tentang berat bersih. Poin selanjutnya itu nama produsernya. Biasanya ditandai dengan diproduksi oleh. Jadi nama produsernya siapa, dilengkapi dengan nama kota biasanya. Selanjutnya kan tanggal kadaluarsa. Setidaknya ada poin-poin itu yang harus diikuti. Selebihnya tidak wajib. Jadi untuk tidak wajib, tapi bisa menarik perhatian. Salah satunya itu saran penyajian kalau produk kita siap disajikan. Terus petunjuk penyimpanan juga boleh dimasukkan. Kalau mau kita mengangkat sebuah narasi tertentu, itu bisa dengan menggunakan storytelling, itu bisa ditambahkan. Jadi dibikin simple, yang tata letaknya tidak bikin orang pusing, seperti itu. Yang wajib cuma 5 atau 6 poin. Yang selebihnya tidak wajib. Kalau izin edarnya sudah keluar, ya sudah pasti disertakan. Ya, seperti itu Mas, kalau dari saya. Jadi ada wajibnya, ada yang tidak wajib. Ada yang wajib hukumnya, ada yang sunnah. Iya. Boleh nambahkan Pak Slamet, Bu? Ya, monggo Pak Gun. Ya, untuk kemasan saya pernah dapat informasi ya, saya pernah ikut seminar, pernah ikut training tentang kemasan. Itu yang bagian depan itu diusahakan dalam waktu 8 detik konsumen bisa nangkap isinya. Jadi kalau kita belajar di lampu merah itu kan sering ada orang nyebar brosur ya. Itu kita lihat cepat nangkep isinya apa sih, tentang apa sih, jual apa sih, menawarkan jasa apa sih. Jadi kalau dari teori itu, kalau kita buat kemasan produk, orang lihat depannya 8 detik tahu, oh ini produknya ini. Nah,
Soal nanti detailnya bagaimana itu di kemasan belakang. Tadi seperti Pak Slamet sudah jelaskan beratnya, komposisinya, produsennya siapa dan segala macam yang detail minimal 5 sampai 7 poin tadi itu taruh di belakang. Tapi paling tidak yang di depan tahu, oh ini kemplang, kerupuk, ikan belida dan seterusnya. Jadi dengan cepat dalam waktu 8 detik konsumen bisa nangkep dari kemasan di bagian depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Lanjut. Bunda, ada Yang tambahan, terakhir, Bunda? saya tidak usah, pas aja. Sudah cukup jelas. Pertanyaan terakhir dari Kavika Hermila. Pertanyaannya adalah, apakah kemasan bagus dan berkualitas itu mahal, Pak? Kalau iya, kenapa? Lalu yang harus diperhatikan dalam membuat dan memilih bentuk kemasan apa saja? Begitu Pak pertanyaannya. Mahal tidaknya itu kembali lagi relatif ya. Bicara tentang kualitas, tadi ada contoh simpel itu penggunaan plastik transparan dan tidak. Kalau transparan itu ya plastiknya bahannya kalau nggak salah PE. Tapi yang ketika kita menggunakan kemasan yang full color seperti saya contohkan tadi itu yang tertutup ya, itu menggunakan foil, aluminium foil. Itu dari bahan aja sudah beda harganya. Penggunaan plastik yang transparan dengan foil pun itu sudah ada perbedaan harga. Jadi kalau bicara soal mahal tidaknya itu ya setidaknya dengan perbandingan bahan yang sama itu baru bisa kita tentukan mahal dan tidaknya. Ya, selanjutnya itu dalam memilih bentuk kemasan ya. Kemasan itu kembali lagi ke produk dan target market kita. Kalau targetnya anak-anak, kita bikin kemasan yang ya nyonseu kemasan yang ukurannya mungkin 500 gram ya, itu kan butuh besar banget. Tentunya tidak nyaman untuk dipegang anak-anak karena besar. Biasanya kalau anak-anak ya menggunakan yang kaleng kecil-kecil yang pas di tangan juga, nyaman juga ketika mengambil untuk produk snacknya. Berarti disesuaikan dengan target market kalau menurut saya. Jadi kalau mahal dan tidaknya ya relatif. Ya, itu ya. Kalau dari saya, Pak Gun, Bunda Siska. Ya, silakan Pak Gun, nambahin. Ya. Kembali lagi ke tadi ke segmen ya. Segmennya siapa? Middle low, middle up. Prosentasenya tadi yang contoh belalang kan 10%. Berarti kalau yang middle low bisa di bawah 10%, sebaliknya yang middle up bisa di atas 10%. Nah, kalau mau pesan ekonomis minimal 100 pieces bisa ke Pak Asep, Pak Slamet. Ya. Oke. Sebelum ke Mas Fikri, karena ini sudah tidak ada pertanyaan lagi dan ini waktunya juga sudah molor setengah jam gitu ya. Ini terima kasih banyak nih Mas Slamet, Mas Gun, ya. Itu menarik banget karena kalau kita bicara kemasan, siap kemas, siap cetak gitu bisa sampai lama, bisa sampai nanti ya jam 12 malam kali ya, gitu ya. Tapi intinya begini ya, anak-anakku semuanya di sini ada Pak Slamet, ada Pak Gun ya. Ini adalah link yang luar biasa, ini adalah para mentor, para guru yang luar biasa gitu. Jadi mungkin akan banyak kalian mulai memikirkan apa kira-kira kreativitas inovasi apa yang bisa kemudian dilingkan dengan beliau-beliau ini. Kalau tadi Bunda kepikir juga siapa tahu nih yang di luar pulau ada yang ingin menjadi mitranya Siap Kemas dan Siap Pakai, kan bisa ya Mas Slamet ya. Ya, bisa. Tinggal penggarapannya nanti ordernya dari diterima di sana, entah itu di Maluku tadi ya Gil ya, atau tempat di tempatnya Andi, dimanapun juga di tempat Merla. Itu nanti bisa komunikasi dengan Pak Slamet, ini ada order untuk kemasan ini. Nah, kalian bisa menjadi perantara, menjadi mitra, dan itu adalah bisnis juga pastinya. Ya, jadi banyak bisnis yang bisa didapetin. Ya, siap bisnis. Ya. Aku ikut tuh ya, siap bisnisnya ya.
Oke. Terima kasih banyak nih, luar biasa nih malam ini, luar biasa. Mungkin tema kita mungkin di next, mungkin karena ini anak-anak mungkin berpikir juga sudah bikin kemasan gitu. Mungkin bagaimana untuk mendapatkan izinnya gitu, Mas Gun. Mungkin barangkali ada siapa nanti teman yang bisa didatangkan narasumber bagaimana mendapatkan Bu izin Widi, untuk produk-produk Bu Widi mungkin ini. bisa. Kalau Bu Widi bisa, atau Kang Bejo di Jogja bisa. Bu Widi kan konco juga, boleh. Jadi bagaimana ngurus PIRT, BPOM, NIB, dan seterusnya itu ada. Dan Bu Widi bisa bantu gratis. Oke, pastilah gratis buat anak-anak kita ini ya, supaya maju lah. Simpel lah itu. Thank you PIRT. Mas Ya. Selamat, terima kasih Terima banyak kasih, loh. ya, Luar Pak biasa, Gun. terima kasih. Kalau boleh nanti kami minta materinya, bisa Siap, di-share nanti biar kami saya kirimkan. ke anak-anak. Yes. Mas Fikri, tolong nanti dicatat siapa yang akan dapat giveaway tadi. Ya. 4 pulsa, 2 dari Bunda, 2 dari Pak Gun, kemudian 2 tadi ada merchandise dari Pak Slamet juga nanti. Yap. Nanti kita umumkan di grupnya itu ya Pak, ya mungkin ya Pak Gun ya, Mas Gun ya, di grupnya Bisnis Talk aja ya, seperti itu ya. Jadi bagi yang belum gabung bisa kontak Bunda, nanti bisa untuk Bunda invite di grup karya. Oke, terima kasih. Monggo Bunda berikan kepada Mas Fikri for closing. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Slamet, Pak Gunawan, dan juga Bu Siska yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Terutama kita semakin terbuka untuk ide-ide packaging khususnya. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Slamet bahwa impact dari packaging ini akan pertama mungkin meningkatkan profit daripada bisnis yang akan kita jalankan nantinya. Mungkin salah satunya itu. Dan juga menambah meng-scale up produk yang kita bikin. Mungkin itu. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Sampai saat ini kita sudah lebih mungkin sekitar setengah jam lamanya karena banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang sangat menarik sekali. Terima kasih. Pada intinya teman-teman semua jangan lupa untuk selalu mengikuti Bisnis Talk Mahakarya ini yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Ya mungkin tadi clue materi atau clue tema untuk minggu depan sudah disampaikan oleh Bunda. Jadi untuk teman-teman diharapkan untuk selalu mengikuti Bisnis Talk Mahakarya ini. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik. Oke, terima kasih semuanya. Makasih Mas Fikri. Sampai jumpa semuanya di Bisnis Talk Mahakarya sesi keempat. Thank you all semuanya. Terima kasih. Bye. Nomornya. Oke teman-teman, dipersilahkan untuk lab karena acara sudah selesai. Dan jangan lupa nanti untuk informasi pemenang giveaway akan disampaikan di grup Bisnis Talk Mahakarya. Jadi jangan lupa untuk selalu menyimak pengumumannya. Terima kasih teman-teman semua. Silakan untuk lab.